Ya, melanjutkan yang tadi, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf karena ada kesalahan teknis tadi. Ini jadi ini teori keseimbangan. Jadi pengen bakso di Taipei ada ya mbak? Saya juga pengen mbak ini. Lama ndak makan bakso, gak enak, mahal. Wah, itu masih lebih enak di Indo ya mbak. Nanti pas ke Indo aja mbak makan baksonya. Jadi di sini situasi konsumen diekspresikan dengan 3 pernyataan seperti yang tadi. Jadi ini seumpama seperti yang di sini tadi. Jadi ini seorang memposisikan lingkungan sebagai suatu hal yang berhubungan. Elemen yang berhubungan ini terdiri dari orang, ide, dan sesuatu. Ketiga elemen tersebut memiliki hubungan positif dan hubungan negatif, positif atau negatif. Positif dapat dikatakan senang dan negatif tidak senang. Ini contohnya, ada seseorang, dia suka makan bakso, tetapi bakso sekarang itu banyak mengandung formalin. Kandungan formalin pada makanan, salah satunya itu adalah bakso. Nah, orang suka makan bakso, tetapi dia tidak suka makan formalin. Nah, gimana caranya orang bisa tahu kalau itu bakso ada formalin atau enggak? Jadi kan situasinya di sini ada 3. Saya suka makan bakso. Yang kedua, saya tidak mau makan makanan yang mengandung formalin. Yang ketiga, tidak mudah menyeleksi makanan atau dalam saat ini adalah makanan tersebut adalah bakso yang mengandung formalin di pasaran. Jadi kan kita tidak tahu atau sulit untuk membedakan atau untuk mengetahui manakah bakso yang mengandung formalin atau tidak. Hubungan antara ketiga elemen tersebut tidak seimbang karena ada 2 pernyataan negatif. Tidak mau makan makanan formalin dan tidak mudah menyeleksi bakso. Dan hanya ada 1 pernyataan positif, yaitu saya suka makan bakso. Dari ketidakseimbangan yang tadi kan, yang positif kan cuma 1, saya suka makan bakso, tapi yang negatif ada 2, jadi dikatakan tidak seimbang. Dari ketidakseimbangan ini menimbulkan tekanan bagi konsumen. Jika hal tersebut dapat diatasi dan konsumen dapat menerima hal tersebut, maka konsumen tidak peduli, tidak perlu mengambil tindakan apapun untuk memecahkan masalah. Kalau tekanan itu masih ada dan dapat mengubah sikap terhadap salah satu elemen, yang akhirnya dapat mengubah salah satu elemen dalam segitiga ini untuk menyeimbangkan sistem tersebut, ya mungkin akan terjadi, yaitu keterkaitan dengan kasus ini atas perubahan sikap yang mungkin terjadi adalah 1. Konsumen menjadi tidak suka lagi mengkonsumsi makanan dengan bahan bakso. Soalnya apa? Bakso di sini yang sering dicampur dengan formalin. Soalnya kalau tidak habis itu bisa disimpan lagi ataupun untuk memperkenal teksturnya, seperti itu. Terus kemudian kemungkinan yang kedua, konsumen mempercayai bahwa tidak semua produk bakso mengandung formalin, sehingga masih mau mengkonsumsi, namun lebih selektif, mungkin dengan melihat ciri-ciri bagaimana dengan mencari
tahu terlebih dahulu ciri-ciri bakso yang menggunakan formalin bagaimana dan yang tidak bagaimana. Kemudian kemungkinan yang ketiga, konsumen pasrah dengan kondisi yang ada dan tetap mengkonsumsi bakso seperti biasanya. Itu. Kemudian ini lanjutnya pembentukan sikap. Semua sikap terbentuk dari adanya kebutuhan manusia dan nilai-nilai orang yang ditempatkan pada objek yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Sikap yang dianut konsumen saat ini merupakan hasil dari pengalaman mereka sebelumnya. Faktor lingkungan sangat memiliki pengaruh yang kuat pada pembentukan sikap melalui informasi dan pengalaman. Saya kira ini sudah jelas ya teman-teman. Saya lanjutkan. Inilah sumber-sumber pembentuk sikap. Sumber-sumber pembentuk sikap. Yang pertama, ini ada pengalaman pribadi. Mohon maaf, tiga komponen kebutuhan persepsi selektif dan kebutuhan ini kebutuhan persepsi selektif dan kepribadian. Mohon maaf, ini termasuk dalam pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi sendiri adalah proses evaluasi dan revaluasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap objek akan menyertai pembentukan sikap. Jadi sikap itu akan dibentuk oleh seseorang melalui evaluasi yang telah dilakukannya. Beberapa faktor yang berperan dalam mengevaluasi pengalaman, yaitu satu, kebutuhan apa yang dirasa oleh setiap orang tersebut. Kebutuhan setiap orang berbeda. Kebutuhan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan seiring dengan perubahannya waktu. Dan persepsi selektif. Seorang memiliki interpretasi sendiri tentang kondisi realita di sekitarnya dan sikap terhadap produk, toko dan sebagainya yang terbentuk dipengaruhi oleh interpretasi tersebut. Kemudian yang ketiga, ini kepribadian, bukan kebutuhan lagi, mohon maaf salah. Karakteristik pribadi seseorang akan mempengaruhi sikap seseorang terhadap objek. Contohnya, karakter yang agresif akan membuat konsumen untuk segera mengambil sikap negatif, yang bahkan pengambilan tindakan keras terhadap penyedia jasa yang memberikan pelayanan buruk. Contohnya tadi pas makan di tempat, mungkin di mana, di McD atau apa, pelayanannya kurang baik. Mungkin pengalaman pribadi yang ini tentang kepribadian, mungkin karena pelayanan buruk mungkin dia akan bertindak yang kurang baik. Dan asosiasi kelompok. Jadi kelompok adalah sikap seseorang terhadap produk, etika dan lain-lain sangat kuat dipengaruhi oleh kelompok acuan yang memiliki nilai yang sama dan kelompok yang telah atau akan dimasuki. Adapun kelompok tersebut termasuk keluarga, rekan kerja, kelompok pergaulan, kelompok budaya dan subbudaya. Kemudian yang ketiga, ini juga bukan asosiasi kelompok tapi pengaruh pihak lain. Sikap konsumen dapat diubah dengan cara mengadakan kontak dengan orang yang dianggap berpengaruh, seperti teman, relasi, pakar, dan opinion leader. Jadi contohnya, seorang pemasar membuat iklan yang menampilkan tokoh yang memiliki kesamaan dengan audiens iklan tersebut. Ya, contohnya seperti tadi, Ajinomoto menggunakan pengiklan Deddy Miswar, seperti itu. Ini selanjutnya untuk proses pembentukan sikap.
proses pembentukan sikap ini sendiri ini alur prosesnya yaitu yang pertama seperti yang dibahas tadi, konsumen menerima informasi dan pengaruh tentang produk, jasa dan sebagainya. Setelah konsumen menerima stimuli tadi atau informasi atau pengaruh atau rangsangan, kemudian konsumen secara selektif menerima dan menyeleksi informasi sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu dapat berupa nilai dari barang tersebut dan sebagainya. Kemudian menghasilkan pembentukan atau kepercayaan akan suatu produk tersebut, serta setelah percaya terhadap produk tersebut adanya sikap atau sintetis secara umum terhadap sebuah produk. Sikapnya itu dapat berupa sebuah pembelian. Ini tidak jauh beda dengan yang di atas tadi. Kemudian selanjutnya pembentukan sikap menurut Solomon. Yang pertama, pembentukan standar. Sikap yang dibentuk karena adanya konsekuensi penghargaan dan sanksi. Contohnya ini mungkin bisa sambil dilihat di modul. Contohnya, ibu rumah tangga di kompleks rumahan lebih senang berbelanja di tukang sayur keliling karena lebih praktis dan menghemat waktu dan energi. Saya kira ini sudah jelas. Yang kedua, identifikasi, yaitu pembentukan sikap dilakukan karena keinginan untuk menyesuaikan diri dengan pihak lain. Contohnya, tren rambut dan busana remaja yang cenderung sama dengan kelompok sepermainannya supaya dapat diterima dalam kelompok tersebut. Saya kira ini juga sudah jelas. Selamat datang Mbak Ellen, selamat bergabung, dan mohon maaf tadi ada kendala teknis. Kemudian yang ketiga, internalisasi, yaitu sikap yang dibentuk dalam proses keterlibatan tinggi yang sifatnya mendalam, suasana sulit untuk diubah. Cuma sudah terbiasa menambah pasta gigi bakso dan selama puluhan tahun akan untuk berganti merek. Ini internalisasi. Saya kira juga sudah jelas. Walaupun kita berada di sini, kalau kita sudah sering menggunakan Pepsodent, kita tetap akan mencari pasta gigi tersebut di toko Indo, seperti itu. Tadi terkait dengan prinsip konsistensi kognitif, ada 3. Pertama, dari disonansi kognitif dan harmoni antar sikap. Teori disonansi kognitif menyatakan bahwa ketika dihadapkan pada ketidakkonsistenan antar sikap dan perilaku, konsumen akan segera mengambil tindakan untuk mengurangi disonansi tersebut dengan mengeliminasi, menambah atau mengganti elemen sikap atau perilaku. Contohnya, seorang ibu sebenarnya ingin bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pada bayinya, tapi karena beberapa hal, akhirnya ibu ini harus memberikan susu formula sebagai pendamping ASI. Ini tadi seperti yang dijelaskan, konsumen akan segera mengambil tindakan. Jadi ibu itu tadi akan segera mengambil tindakan untuk mengurangi disonansi tersebut atau disonansi itu atau gangguan tersebut
dan mengeliminasi, menambah atau